Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6 SD. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, untuk minggu ini kita meneruskan pelajaran minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin itu kita membahas keteladanan Rasulullah dan sahabatnya yang fokusnya di keteladanan Rasulullah. Nah, untuk minggu yang ini adalah kita akan membahas keteladanan Rasulullah dan sahabatnya bagian yang kedua, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin dan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Oke ya. Kita mulai. Oke, kalau begitu langsung saja. Perhatikan gambar. Sebelum kita memulai tentang apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu, mari kita lihat gambar berikut ini. Coba cermati, ini kira-kira gambar tentang apa? Ini ada ayah, kemudian ada ibu, dan juga dua anaknya ini. Kemudian dua anaknya ini akan berangkat ke sekolah, kemudian bersalaman dan pamit kepada kedua orang tuanya. Gambar ini kira-kira menjelaskan tentang apa kira-kira? Yaitu tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Khulafaur Rasyidin dan ada kaitannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Oke ya, kita lanjutkan gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar tentang apa? Ini ada gambar dua orang ini yang sedang bertemanan ya. Dua orang ini sedang berteman dan yang satunya mengucapkan, "Hai Amir, apa kabar?" Seperti itu. Kira-kira gambar ini tentang apa? Ayo silahkan diingat-ingat. Gambar ini adalah tentang mempererat tali persaudaraan. Jadi untuk mempererat tali persaudaraan ini ketika kita bertemu dengan teman, jangan lupa selalu menyapa dan juga ini berjabat tangan. Tentunya antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Oke, selanjutnya yaitu masih ada gambar lagi. Gambar kali ini yaitu ada seorang anak yang sedang memberikan sesuatu ini, membawa sesuatu ini dan akan diberikan kepada seorang kakek. Kakeknya ini peminta-minta ya, mungkin karena ini membawa bungkusan ya. Kira-kira gambar ini yaitu tentang berhati lembut dan suka membantu. Jadi kita itu memang harus berhati lembut dan suka membantu kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, ini adalah beberapa gambar nanti yang ada kaitannya dengan materi yang kita bahas pada kali ini. Oke, penjelasan gambarnya itu tadi adalah gambar di atas beberapa contoh sikap terpuji. Jadi antara nomor 1, 2, 3, nomor 1 tadi yaitu kasih sayang orang tua kepada anaknya, nomor 2 yaitu mempererat tali persaudaraan, nomor 3 tadi adalah berhati lembut dan suka membantu. Itu semua merupakan sikap yang terpuji. Kemudian yang tengah, sikap pada gambar di atas itu termasuk sikap yang meneladani para sahabat Nabi. Nah, tiga sikap itu tadi itu termasuk beberapa sikap yang meneladani para sahabat Nabi. Selanjutnya, kita itu harus meneladani sikap-sikap yang ada pada sahabat Nabi. Jadi diharapkan nanti ketika kita sudah mempelajari sahabat-sahabat Nabi, kita bisa meneladani sifat-sifat terpuji yang ada pada sahabat Nabi. Oke, itu ya keterangan gambarnya. Sekarang kita langsung masuk ke sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi itu? Ada yang tahu sahabat Nabi?
pengertiannya? Oke, sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Jadi syarat agar bisa disebut sebagai sahabat Nabi itu ada dua. Yang pertama yaitu hidup pada zaman Nabi. Artinya ketika Nabi Muhammad hidup, maka orang tersebut juga hidup. Jadi hidupnya tidak setelah Nabi wafat, enggak. Tetapi ketika Nabi Muhammad masih hidup, orang tersebut juga hidup. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu beriman atau percaya kepada Nabi. Jadi hidup pada saat Nabi dan beriman atau percaya kepada Nabi. Jadi meskipun hidup pada zaman Nabi, kalau memusuhi Nabi, itu namanya bukan sahabat Nabi. Atau sebaliknya, beriman kepada Nabi, mempercayai Nabi, tapi hidupnya setelah Nabi Muhammad wafat, itu juga bukan sahabat Nabi. Oke ya, paham ya? Bisa membedakan? Oke, kita lanjutkan. Sahabat Nabi yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat, itu disebut khulafaur rasyidin. Jadi, sahabat Nabi yang ketika Nabi Muhammad sudah wafat, kemudian menggantikan memimpin umat Islam, itu namanya adalah khulafaur rasyidin yang kita sebutkan di judul awal tadi. Jadi khulafaur rasyidin itu termasuk sahabat Nabi yang menggantikan Nabi memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Selanjutnya, khulafaur rasyidin itu pengertiannya ya. Khulafaur rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Rasul yang bijaksana dan mendapat petunjuk Allah. Jadi ini pengertian khulafaur rasyidin, yaitu intinya sebagai pemimpin yang menggantikan Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat, yang bijaksana dan sahabat khulafaur rasyidin ini mendapatkan petunjuk dari Allah. Selanjutnya, kita harus mentaati dan meneladani khulafaur rasyidin. Jadi meskipun khulafaur rasyidin itu bukan nabi, tapi kita juga wajib meneladani dan mentaati khulafaur rasyidin itu. Kenapa kok kita harus mentaati dan meneladani? Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyinar rasyidina. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Yang artinya apa? Yang artinya adalah maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad dan sunnah para khulafa atau pengikutku yang mendapat petunjuk. Nah ini, makanya kita selain berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad, juga diperintah untuk berpegang kepada sunnah pengikut Nabi Muhammad yang mendapat petunjuk, alias sunnahnya khulafaur rasyidin. Itu hadisnya. Kemudian selanjutnya yaitu sahabat Nabi yang termasuk khulafaur rasyidin itu ada 4. Ya, jadi sahabat Nabi yang disebut khulafaur rasyidin itu hanya ada 4. Siapa saja 4 itu? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Nabi khulafaur rasyidin, khalifah yang pertama. Kemudian khulafaur rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Khulafaur rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan khulafaur rasyidin yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat ini adalah yang disebut khulafaur rasyidin, khalifah yang menggantikan Nabi memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Oke ya, itu tentang
Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita bahas Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah khalifah yang nomor 1 tadi ya. Jadi nomor 1 kan ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk Abu Bakar As-Siddiq kita bahas pada minggu ini. Untuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib itu kita bahas minggu depan. Kalian sudah tahu Abu Bakar As-Siddiq? Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Ayo, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Mari kita bahas bersama-sama. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Ini adalah nama asli dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdullah. Kemudian Abu Bakar ini dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Tepatnya 2 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq ini sepantaran ya, seusia. Jadi usianya hampir sama, hanya terpaut 2 tahun lebih tua Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu kan lahirnya di tahun 571. Sementara Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di 573. Jadi hanya terpaut 2 tahun saja. Kemudian selanjutnya Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kalian masih ingat cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Yang Nabi Muhammad melakukan perjalanan pada malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betul? Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa melanjutkan ke Sidratul Muntaha atau ke langit sab ke-7 yang di situ bertemu dengan Allah, kemudian turun kembali ke bumi. Lah, perjalanannya itu hanya ditempuh selama 1 malam saja. Kemudian ketika orang-orang diceritakan seperti itu oleh Nabi Muhammad, tidak ada yang percaya. Yang percaya pada saat itu hanya 1, yaitu Abu Bakar. Maka sejak saat itu Abu Bakar disebut atau mendapatkan julukan As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Membenarkan apa? Ya membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu tadi. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan. Yaitu Abu Bakar itu termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun. Apa itu As-Sabiqunal Awwalun? As-Sabiqunal Awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi As-Sabiqunal Awwalun itu golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Karena pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena khawatir nanti diketahui oleh orang-orang kafir yang menyembah berhala. Akhirnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan salah satu orang yang masuk Islam pertama kali yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini maka disebut golongan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya, Abu Bakar itu juga yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalian masih ingat hijrah ke Madinah? Nabi Muhammad didampingi oleh siapa? Didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang mendampingi itu Abu Bakar As-Siddiq mulai dari Mekah ke Madinah. Itu pada saat hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu tentang ini tadi ya. Ini tadi sudah, yaitu Abu Bakar juga mendampingi Nabi pada saat hijrah.
Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Jadi setelah Nabi Muhammad itu wafat, yang menggantikan Nabi Muhammad memimpin umat Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu disebut khalifah yang pertama pengganti Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Ya, hanya 2 tahun saja. Mulai dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Ya, tahun 11 Hijriah itu kan wafatnya Nabi Muhammad itu di tahun 11 Hijriah. 2 tahun berarti 11 ditambah 2, 13 Hijriah. Itu adalah masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah melalui musyawarah mufakat. Nah, tentunya karena ini pusatnya di Madinah, musyawarah mufakatnya ya antara kaum muhajirin yang dari Mekah ke Madinah itu sama kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang Madinah yang menolong kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Nah, setelah musyawarah, maka peserta musyawarah itu secara mufakat, secara sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yaitu pengganti Nabi Muhammad. Kemudian sekarang terkait dengan jasa dari Khalifah Abu Bakar. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu selama hanya 2 tahun ya, tapi jasanya sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu memberantas kemurtadan. Murtad, apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad itu wafat, maka setelah itu orang-orang banyak yang murtad atau banyak yang keluar dari agama Islam. Mereka menganggap kalau Nabi Muhammad wafat berarti Islam juga selesai, seperti itu. Makanya orang-orang yang murtad itu orang yang beranggapan seperti itu. Padahal itu kan salah. Makanya ini diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian selain memberantas kemurtadan, Abu Bakar As-Siddiq juga memberantas golongan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu orang-orang itu semua mau membayar zakat, tapi setelah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad ada beberapa orang yang tidak mau membayar zakat. Makanya ini juga diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Selanjutnya, selain memberantas orang yang murtad sama orang yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar juga memberantas nabi palsu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, ternyata banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad wafat, itu tidak akan ada nabi lagi. Berarti kalau setelah Nabi Muhammad ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka jelas orang tersebut adalah nabi palsu. Nah, pada zaman Abu Bakar itu ada beberapa orang nabi palsu. Ya, di antaranya nomor 1 ada Musailamah Al-Kadzab. Ini juga nabi palsu. Nomor 2 ada Tulaihah bin Kuwailid. Yang nomor 3 ada Sajah Tamamiyah. Yang keempat ada Aswad Al-Ansi. Nah, ini para nabi palsu ini diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian selanjutnya selain memberantas kemurtadan, kemudian memberantas orang yang tidak mau membayar zakat dan memberantas nabi palsu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah mengumpulkan ayat suci Al-Quran.
Jadi pada saat awal-awal Abu Bakar menjadi khalifah, ayat-ayat Al-Quran ini tidak terkumpul menjadi satu. Ya, tidak terkumpul seperti saat ini, itu enggak. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu banyak berserakan, ditulis mungkin di pelepah kurma, tertulis di tulang unta, tertulis di batu, dan lain sebagainya. Ya, makanya pada saat Khalifah Abu Bakar itu menjadi khalifah, ayat Al-Quran ini mulai dikumpulkan oleh Abu Bakar. Kemudian jasa khalifah yang nomor 5, Khalifah Abu Bakar ya, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi kalau pada zaman itu hanya di Madinah saja, Mekah dan Madinah, pada saat Khalifah Abu Bakar ini mulai diperluas lagi. Kemudian sekarang tadi jasa sudah, sekarang tentang keteladanan Abu Bakar. Jadi dari kisah di atas tentang Abu Bakar itu ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja keteladanannya? Yang pertama yaitu Abu Bakar itu memberikan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Abu Bakar itu bukan orang yang bakhil. Abu Bakar itu bukan orang yang kikir. Asalkan untuk kepentingan agama Islam, Abu Bakar itu pasti memberikan hartanya. Bahkan hampir semua hartanya digunakan untuk memperjuangkan agama Islam. Kita juga bisa meniru. Kalau kita mungkin punya harta, maka sebagian itu kita infakkan untuk kepentingan agama Islam. Kalau sekarang itu kepentingan agama Islamnya apa? Ya mungkin untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, kemudian untuk membantu orang-orang yang mungkin putus sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah memberikan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Bisa kira-kira? Bisa. Selanjutnya keteladanan Abu Bakar yang nomor 2 adalah mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Jadi Abu Bakar itu sangat mencintai Rasulullah, baik itu dengan jiwa dan raganya. Nah kalau sekarang bagaimana menerapkannya? Rasulullah sudah wafat. Nah cara mencintai Rasulullah diantaranya yaitu pertama, sering-sering membaca sholawat Nabi. Bagaimana bunyi sholawatnya? Macam-macam. Yang paling singkat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling singkat. Bisa juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian cara mencintai Rasulullah lagi yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu adalah beberapa contoh kita mencintai Nabi Muhammad. Selanjutnya keteladanan Abu Bakar yang ketiga yaitu selalu percaya pada ucapan Rasulullah tanpa ragu. Jadi Abu Bakar itu terhadap Rasulullah selalu percaya. Ini dibuktikan yaitu tadi pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Yang percaya, satu-satunya orang yang percaya pada saat itu adalah Abu Bakar. Nah makanya kita juga harus percaya kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah yang disebut hadis itu. Kemudian keteladanan Abu Bakar yang nomor 4 adalah mempunyai sifat lemah lembut tetapi tegas. Jadi Abu Bakar itu hatinya sangat lemah lembut. Tapi meskipun lemah lembut, beliau sangat tegas. Kita juga harus seperti itu. Kita juga harus lemah lembut. Selanjutnya, keteladanan Abu Bakar lagi yaitu pribadi yang selalu jujur. Nah, Abu Bakar itu tidak pernah berbohong. Dia selalu jujur. Maka kita bisa meniru Abu Bakar yaitu selalu bersifat jujur. Jadi apa adanya,
kita ucapkan. Tidak boleh berbohong. Bisa kira-kira kita berlaku jujur? Tentu bisa. Selanjutnya nomor 6, keteladanan Abu Bakar yaitu hidup sederhana meskipun kaya. Jadi Abu Bakar itu sebenarnya orang yang kaya, saudagar yang kaya raya. Tapi beliau selalu hidup sederhana. Jadi kalau kita misalnya orang kaya, maka kita tidak boleh berfoya-foya. Kita harus hidup sederhana. Apalagi kalau kita orang miskin, ya kita juga harus lebih hidup sederhana lagi. Kemudian yang ketujuh, keteladanan dari Abu Bakar adalah orangnya sangat dermawan. Dermawan itu suka berderma, suka bersedekah. Kita juga bisa meniru Abu Bakar As-Siddiq dengan cara kita suka berderma, kita suka bersedekah. Nah, itu loh beberapa keteladanan dari Abu Bakar. Oke, bisa kita meneladani Abu Bakar As-Siddiq? Tentu bisa. Sementara itu ya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.